Pada akhir 1960-an, Korps Marinir Amerika Serikat jatuh cinta dengan ide pesawat serangan yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Secara teori, pesawat seperti ini dapat dioperasionalkan sangat dekat dengan medan perang karena tidak akan membutuhkan landasan pacu yang panjang. Beberapa pilot senior marinir kemudian pergi ke Inggris untuk melakukan tes penerbangan dengan AV-8A Harrier, dan mereka cukup terkesan untuk meyakinkan Pentagon membeli 110 pesawat untuk mereka. Sejak saat itu, Amerika memiliki hardware yang dibangun negara lain. Mereka datang dengan pengaturan khusus di mana pesawat diproduksi di Inggris dan dirakit di Amerika. Mulai tahun 1971, skuadron AV-8A Harrier Korps Marinir berdiri di Yuma dan Cherry Point. Karena karakteristik penerbangan yang unik, hanya pilot terbaik yang diterima untuk pelatihan Harrier. Sayangnya, dalam banyak kasus ada banyak masalah yang muncul karena ambisi untuk menciptakan pesawat unik dengan teknologi yang belum matang pada saat itu. Akibatnya malapetaka. Marinir kehilangan 55 AV-8A Harrier antara tahun 1971 hingga 1982. Kecelakaan kelas A, yakni dengan kerusakan lebih dari $1 juta Amerika atau pesawat hancur mencapai tingkat 39/100.000 jam terbang. Dan ini menjadi yang terburuk dalam sejarah penerbangan militer modern. Dari jumlah itu, setengah dari kecelakaan terjadi karena faktor kemampuan terbang vertikal. Thrust vector Harrier memberi kemampuan untuk pesawat take off dan mendarat secara vertikal dan melayang-layang seperti helikopter. Versi pertama dari jet ini mengharuskan pilot secara manual menyesuaikan setiap throttle agar dapat untuk mempertahankan hover atau untuk memulai mendarat secara vertikal. Hasilnya, Harrier digambarkan pilot sebagai pesawat tak kenal ampun dan masyarakat jet taktis lainnya memberi label sebagai pesawat pembuat janda. Masalah ini mulai teratasi ketika muncul AV-8B Harrier 2 yang memiliki komputer hingga menjadikan pilot tidak harus menggerakkan nozzle untuk mengimbangkan pesawat secara vertikal. Namun kecelakaan tercatat masih sering terjadi. India mempensiun Harrier terakhir mereka pada Mei 2016. Kini hanya ada 3 negara yang masih menerbangkan pesawat unik tersebut, yakni Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia. Ketiga negara ini pun sudah di jalur rencana untuk menggantikan Harrier mereka dengan F-35B, pesawat yang juga memiliki kemampuan lepas landas vertikal. Pada tingkat ini, Harrier mungkin akan melayani lebih dari 50 tahun sebelum pesawat terakhir pensiun. Harrier dikembangkan bersama oleh perusahaan-perusahaan Amerika dan Inggris dan pertama memasuki layanan pada tahun 1969. Versi ini terutama digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan Korps Marinir Amerika. Pesawat memiliki bobot 11 ton dengan membawa sekitar 2 ton senjata. Pada tahun 1980-an, versi Harrier 2 dengan bobot 14 ton dan lebih kuat dikembangkan. Pesawat bisa membawa hingga 3 ton senjata. India telah kehilangan lebih dari setengah Harrier mereka karena kecelakaan. Secara total, Korps Marinir Amerika telah kehilangan sekitar 40% Harrier juga karena kecelakaan. Lebih dari 800 Harrier telah dibangun. Marinir Amerika telah mengupgrade sekitar 140 jet tempur AV-8B Harrier agar tetap bisa terbang setidaknya sampai 2028. Memperluas kehidupan AV-8B sangat penting karena pada tahun 2011, Inggris telah menjual semua jet tempur Harrier yang tersisa, spare part, dan peralatan tambahan untuk Marinir. Marinir Amerika adalah operator terbesar pesawat ini. Produksi Harrier berhenti pada tahun 1997 dan perombakan besar dari pesawat tua ini berhenti pada tahun 2003. Pada tahun 2010, Inggris mempensiun 74 armada Harrier mereka karena pemotongan biaya. Pesawat itu dimasukkan ke penyimpanan tetapi tetap dipelihara guna menjaga mereka bisa digunakan ketika situasi mendesak, sembari berharap ada yang mau membeli pesawat tersebut.
Marinir Amerika awalnya tidak tertarik dengan pesawat bekas itu karena berharap akan segera mendapatkan F-35B. Tetapi kenyataannya pesawat tersebut datang terlambat yang menyebabkan pembelian pesawat Harrier dan suku cadang milik Inggris pun dilakukan. Hal ini bisa menjaga Harrier untuk tetap digunakan setidaknya 2 dekade lagi. Tanpa infus peralatan dari Harrier, Inggris, Amerika akan mempensiun pesawat ini pada tahun 2020-an akhir. Sebagian besar Harrier Inggris dikanibal untuk suku cadang. Harrier Inggris dan Amerika memang sebagian besar identik. Perbedaan biasanya hanya pada sistem elektronik, tetapi airframes dan mesin bisa dipertukarkan. Marinir membayar 180 juta dolar untuk stok suku cadang dan Harrier yang disimpan di gudang Inggris. F-35 yang akan menggantikan Harrier adalah pesawat 27 ton yang dapat membawa 6 ton senjata dan memiliki karakter siluman. Dalam mode lepas landas vertikal, F-35B akan membawa sekitar 2 kali senjata yang bisa diangkut Harrier. Selain itu juga memiliki 2 kali rentang terbang, yakni 800 km. Meski memiliki catatan suram di masa awalnya, Harrier tetaplah pesawat yang revolusioner dan unik. Pesawat ini juga telah digunakan oleh marinir Amerika dalam berbagai medan tempur, terutama di Timur Tengah. Kemampuannya lepas landas dari pesawat amfibi menjadikannya marinir bisa memiliki sayap penerbangan yang efektif, baik untuk menyerang target maupun untuk memberikan dukungan jarak dekat. Demikian sahabat Senjata, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjatapa.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.